Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan untuk soal isi tahap 1, di mana soal yang paling mendasar, yang paling mudah kita buat pada part 1. Kali ini kita akan membuat soal isi, tepatnya adalah jawaban singkat dan dikoreksi otomatis oleh sistem, sehingga Bapak Ibu tidak perlu lagi mengkoreksi, tetapi mensyaratkan soal-soal yang Bapak Ibu buat adalah soal-soal yang memungkinkan diberikan kunci dengan teori kemungkinan-kemungkinan yang muncul yang dijawab oleh anak, sehingga kalau soalnya dalam bentuk teks, maka teksnya itu masih memungkinkan untuk kita buatkan kuncinya. Bagaimana prosesnya? Mari kita berdiskusi bersama. Baiklah, langsung kita masuk ke Google Classroom kita ketik classroom.google.com, kemudian pastikan Bapak Ibu sudah masuk, sudah memiliki account untuk kelas Google Classroom. Kemudian kita masuk ke kelas. Berikutnya kita cek tugas kelas yang sudah kita buat. Kemarin kita sudah membuat soal IC model 1 dan soal IC model 1 yang lain. Yang ini model 1 diambil dari kuis, yang ini diambil dari tugas, yang ini adalah tugas kuis. Nah, sekarang kita akan membuat soal IC lagi, soal IC tetapi menggunakan pola jawaban singkat, sehingga nanti tidak perlu kita koreksi, tapi yang koreksi langsung sistem. Bagaimana prosesnya? Kita klik saja di sini buat, kemudian pilihnya tidak boleh di tugas kalau untuk pilihan jawaban singkat, tapi Bapak Ibu harus memilih di tugas kuis. Oke, kita klik tugas kuis, kemudian ini adalah soal IC model yang kedua ya, model kedua ini nanti jawaban otomatis, jawab atau koreksi otomatis gitu. Koreksi otomatis, jadi yang mengkoreksi nanti sistem. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa menggunakan blank quiz ini atau bisa juga lewat tambah Google Drive, tergantung kebutuhan. Kalau sudah punya di Google Drive, mending langsung ditambah Google Drive. Kalau belum, berarti Bapak Ibu bisa menggunakan blank quiz ini. Oke, blank quiz, kemudian nanti munculnya seperti kalau kita di Google Form, sama persis. Kita beri judul di sini adalah soal IC, koreksi otomatis. Koreksi otomatis. Ini saya kopikan untuk menjadi judulnya. Oke, saya paste di sini. Kemudian sebenarnya kalau kita sudah ada di Google Classroom tidak perlu lagi memberi nama, tapi kalau seandainya memang diperlukan, Bapak Ibu perlu nama, ya tidak apa-apa diberi nama di sini. Sebenarnya tidak perlu nama pun juga masalah, nama. Kemudian nanti ditambah lagi biasanya identitas yang lain, kelas, misalkan begitu. Ini kelas bisa di sini pilihan ganda, misalkan saja 10 MIPA 1, kemudian 10 MIPA 2, ini 10 MIPA 3, kemudian 10 IPS 1, misalkan mengajar 4 kelas seperti itu. Kemudian yang ini nanti juga wajib diisi, ditambah lagi biasanya absen, jadi kita tambahkan nomor absen. Nomor absennya kita gunakan jawaban singkat saja, jawaban singkat. Oke, kemudian kita tutup. Ini adalah identitas anak. Untuk memisahkan antara identitas dengan soal, Bapak Ibu bisa menggunakan tambahkan bagian atau section. Oke, kita klik section. Setelah ada di kotak terakhir kita klik section. Nah, ini muncul kotak section ya, di sini nanti kita tulis soalnya.
Yang ini soalnya, yang ini tadi adalah identitas anaknya. Berikutnya, supaya nanti Bapak Ibu bisa memberikan kunci, maka di pengaturan ini jangan lupa ini harus dirubah dalam bentuk kuis, supaya nanti Bapak Ibu punya kesempatan memberikan kunci. Kemudian ini nanti kuisnya segera setelah saya mengirimkan oke, kemudian pertanyaan tidak terjawab tidak dilihat, jawaban yang benar juga tidak dilihat, simpan. Seperti itu kita buat pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama saya buat pertanyaan yang sama-sama kita bisa mengerti, yang penting logikanya supaya Bapak Ibu tahu. Misalkan saja 1 ditambah 1 ini sama dengan berapa, tapi ini bukan pilihan ganda, tapi ini jawaban singkat. Maka jawabnya adalah, kunci jawabannya kita beri kunci jawaban. Kunci jawabannya adalah bisa dijawab 2. Kemudian ada peluang lagi anak menjawab 2-nya itu dengan angka, maka di enter. Bisa 2 huruf kecil semua, bisa saja 2 huruf besarnya pertama, atau semuanya besar. Nah seperti ini semua adalah kuncinya. Makanya dalam membuat soal nanti perkirakan peluang untuk jawaban anak ini nanti harus Bapak Ibu hitung. Semakin panjang yang Bapak Ibu jadikan kunci, maka peluang untuk memberikan alternatif ini semakin banyak. Selesai. Kemudian yang berikutnya, nomor selanjutnya, misalkan saya punya 5 dikurangi 2 sama dengan, misalkan begitu soalnya. Ini tetap karena ini tadi pilihan jawaban singkat, jadi model IC. Kemudian kita beri kunci. Ada yang salah di sini tadi, kita beri poinnya belum. Kita beri poin. Ini nanti kalau benar poinnya berapa. Misalkan saya memberikan contoh 2 soal saja, maka ini nanti 50 kalau betul, misalkan begitu. Selesai. Kemudian yang di sini kunci jawabannya ini saya beri juga kunci 50. Kemudian jawabnya ini adalah bisa jadi 3. Kalau sudah sampai seperti ini, nambah lagi di enter. Kemudian kita tulis 3, huruf besarnya pertama besar, kemudian 3 kecil, kemudian 3 semuanya besar, misalkan seperti ini. Kalau sudah selesai, dan ini wajib diisi, yang ini tadi juga wajib diisi. Oke, ini semua sudah wajib diisi. Kalau sudah seperti ini, maka tugas Bapak Ibu untuk mengisi di soal ini sudah selesai. Berikutnya Bapak Ibu tinggal buka di sini. Loh, kok di sini belum berubah? Ya belum berubah. Sebelum nanti tugaskan ini diklik, nanti nama yang di sini masih belum berubah. Jadi kita nunggu sampai dengan ditugaskan. Kita oke, IPA 3. Kemudian 100 poin nilainya. Batas waktunya kita buat saja misalkan tanggal 3, misalkan begitu, sampai dengan jam 12 siang. Ini batas akhirnya. Topiknya ini adalah di jenis pembuatan soal IC. Ini adalah jenis soal kedua. Kalau sudah, tugaskan. Maka kita tunggu, nanti akan ada perubahan. Nah, akan ada perubahan. Kita cek di sini. Nah, di sini sudah muncul soal IC model 2 koreksi. Di sini sudah muncul. Kalau kita cek di sini, nah di sini sudah berubah namanya. Ini artinya Bapak Ibu, saya menugaskan memberikan nanti soal kepada 7 orang. Ke semuanya anak ini belum ada yang menyerahkan, artinya belum ada yang mengerjakan dan menyerahkan. Nah ini nanti bisa kita cek kepada anak. Cara ngeceknya nanti di anak. Kalau pada waktunya anak sudah mengerjakan, Google Classroom. Oke, kita masuk ke Google Classroom. Ini yang terjadi di anak. Kita cek tugas kelas. Kemudian di situ ada soal IC model kedua, koreksi otomatis tadi.
Oke, kita cek sekarang. Lihat tugas. Nah, seperti itu. Kita klik saja tugasnya. Namanya misalkan saja Anim HD3. Jalan seperti itu. 10 MIPA 3. Nomor absen 26. Sebenarnya identitas ini Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi dibuat kalau kita menggunakan Google Classroom. Hanya persoalannya anak-anak itu banyak yang kadang-kadang tidak memiliki HP sendiri, kemudian kadang-kadang namanya tidak sesuai dengan nama aslinya untuk profilnya, sehingga nanti kadang-kadang guru menjadi ribet pada waktu mengkoreksi. Berikutnya ini berarti kalau saya jawab 2 berarti kan betul, yang ini saya jawab 3 ini kan betul, berarti ini kan sesuai dengan kunci. Kita kirim. Lihat skor, misalkan anaknya ingin lihat skor, nilainya 100 seperti itu. Ini yang terjadi di anak. Bagaimana untuk yang kemudian dari sisi anak, setelah itu tadi mengerjakan, kita tandai sudah selesai. Oke. Sekarang ke guru. Ini kita refresh, mestinya sudah ada 1 yang sudah masuk. Oke, kita cek di sini harusnya ada 1. Oke, 1. Cara ngeceknya untuk kunci jawaban yang diberikan oleh anak tidak langsung dari sini, tapi Bapak Ibu masuk ke sana, kemudian masuk ke Google Drive Bapak Ibu, dicari di Google Drive Bapak Ibu itu nanti ada Classroom. Coba dicari di situ, nanti ada Classroom. Kemudian tadi Bapak Ibu memiliki soal yang dibuat tadi di kelas 10 MIPA 3. Kemudian tadi adalah soal IC koreksi otomatis. Ini kita buka, baru ada 1 respon. Kita cek di sana. Oke, kita lihat siapa yang sudah ini kita buat. Oke, kita buka nilainya, nanti nilai berapa. Oh, ternyata Anim HD3 ini nilainya adalah 100. Maka kita kesini tadi Anim HD3, berarti ini nilainya adalah 100. Ini 100. Kemudian ini kita kembalikan. Pertanyaan kemudian, apakah nggak memungkinkan untuk ini secara otomatis terimport ke soal? Bapak Ibu bisa langsung import ke nilai apabila Bapak Ibu menggunakan Gmailnya G Suite. Tapi kalau Bapak Ibu menggunakan Gmail biasa seperti saya, maka Bapak Ibu harus melihat satu persatu dari hasil koreksi di Excel tadi, dari respon siapa itu, terus dipindahkan lagi ke lokasi tempat penilaian. Seperti itu prosesnya Bapak Ibu, memang agak beda antara yang G Suite sama yang tidak. Terima kasih atas perhatiannya. Seperti itu kurang lebihnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang belum subscribe silahkan subscribe. Bagi yang sudah silahkan like, share trik sederhana ini biar semuanya bisa menggunakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.